Oke, sistem. Kalau ini udah bagus? Iya, sudah, Pastor. Oke. Thank you, Sister Janet. Baik, waktu yang saya punya hanya 15 menit untuk menghemat kuota dan juga supaya nggak gangguan, jadi kita off aja videonya ya. Karena dari tadi juga saya lihat semua off video. Boleh ya? Ya, Pastor. Oke, boleh, Pastor. Saya akan coba share screen, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Oke. Baik, sudah beli layar. Kita akan mulai dengan renungan dulu. Setelah itu kita akan melanjutkan ke kesaksian. Nah. Oke. Renungan kita hari ini terambil dari buku Membina Keluarga Bahagia. Ini bagian yang ketiga dan juga pasal yang ke-6. Judulnya adalah mutu yang harus dicari pada calon istri. Bagi yang sudah berkeluarga dan sudah pernah membaca buku ini mungkin tidak asing lagi. Bagi sahabat-sahabat orang muda yang belum pernah baca, saya anjurkan bisa baca. Dikatakan mutu yang harus dicari pada calon istri. Biarlah seorang pemuda mencari seorang teman yang akan berdiri di sampingnya, yaitu yang cocok untuk memikul bersama beban dalam hidupnya. Seorang yang pengaruhnya akan memuliakan dan menghaluskan dia, serta yang akan menjadikan dia bahagia dalam kasihnya. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan, hati suaminya percaya kepadanya, istrinya berbuat baik akan dia, bukan jahat seumur hidupnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut adalah pada lidahnya, ia menguasai segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia, katanya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Orang yang memperoleh seorang istri yang demikian, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Inilah hal-hal yang harus dipertimbangkan. Adakah seorang yang engkau hendak nikahi itu akan membawa kebahagiaan kepada rumah tanggamu? Apakah dia wanita itu seorang yang tahu menghemat, atau sesudah menikah bukan hanya menghabiskan apa yang menjadi penghasilannya sendiri, melainkan juga penghasilanmu untuk memuaskan kesia-siaannya karena ia pencinta penampilan. Adakah prinsip-prinsipnya benar dalam jurusan ini? Apakah ada sesuatu padanya sehingga dapat bergantung padanya? Saya mengetahui bahwa pikiran yang dilanda mabuk cinta seperti itu, segala sesuatu pertanyaan yang bentuknya demikian akan dikesampingkan seolah-olah tidak ada artinya. Tetapi segala perkara ini haruslah dipertimbangkan dengan baik, karena semuanya ini besar artinya bagi kehidupanmu di kemudian hari. Dalam memilih seorang istri, pelajarilah tabiatnya. Adakah dia seorang yang sabar dan bersungguh-sungguh, atau apakah ia tidak peduli kepada ibu dan bapamu saat mereka memerlukan seorang anak yang kuat tempat mereka bersandar? Adakah ia kelak menarik diri dari pergaulan mereka untuk melancarkan segala rencananya sendiri dan menyesuaikan kepada kesenangan hatinya, memperoleh seorang anak perempuan yang kasih sayang, akan kehilangan pula seorang anak laki-laki. Oke, bagian perenungan sudah dilewati, masih ada sekitar 9 menit, waktunya singkat. Jadi poin pertama dari kesaksian saya, waktu itu saya sudah tamat kuliah tahun 2016, dan ketika berkuliah ini ada satu istilah yang kurang enak bagi mahasiswa yang sudah dekat-dekat untuk masa penamatan atau wisuda. Istilah itu adalah incomplete. Mungkin saudara yang tahu arti ini incomplete, dalam artian yang saya maksud adalah
udah mau tamat tapi belum punya calon istri. Nah, itu arti incomplete. Dan ini sering didengung-dengungkan, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Filsafat atau calon pendeta. Nah, waktu itu saya pikir-pikir, ya juga ya, karena hampir semua teman saya yang seangkatan itu sudah punya calon, tapi ada juga yang belum. Jadi sesama yang belum punya calon ini sering saling sindir menyindir. Kapan duluan. Namun di balik sindir menyindir itu ada memang kebutuhan untuk memang memiliki seorang calon istri. Singkat cerita, satu waktu ini sudah sekitar jam 1 malam. Dan waktu itu saya masih tergolong orang yang terjebak dalam situasi kesehatan terganggu oleh karena insomnia. Nah, insomnia ini sendiri membuat saya tidur itu paling cepat jam 2 siang. Maksud saya jam 2 subuh. Dan waktu itu dihabiskan dengan ya kalau nggak baca, nonton. Nah, ini sifat-sifat yang dahulu. Saya sempat join pelatihan Ungklab One Semester Medical Missionary, dan situ sempat dipaparkan mengenai research and courtship, judul dari perenungan dan kesaksian kita sepanjang 1 minggu ini. Meskipun belum terlalu lengkap karena hanya teori, belum praktek, tapi dalam pikiran saya, benak saya ingin menghidupkan prinsip-prinsip yang ada di dalam research and courtship itu. Singkat cerita, malam hari itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Seumur hidup saya pikir baru waktu itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta seorang pasangan hidup. Berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguhnya dengan air mata, saudara-saudari. Dan entah bagaimana, saya berpikir ya mungkin Tuhan tidak akan jawab juga doa ini seperti sebelum-sebelumnya. Karena ya bukan baru kali itu saya minta, tetapi saya pikir sepanjang ingatan saya secara pribadi, itulah waktu saya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta seorang pasangan hidup. Esok harinya, ada seorang teman, ini sekamar kami, mengajak saya pergi ke teman yang lain. Nah, ini sama-sama anak kuliahan, tapi bedanya teman yang kami akan kunjungi ini sudah berkeluarga. Jadi student married. Nah, singkat cerita, teman yang kami kunjungi ini punya tetangga yang sama-sama student married. Kebetulan ini adalah teman dekat dengan istri saya yang sekarang, dan mereka yang saya juga kenal istri saya ini yang sekarang. Maksudnya bukan berarti dulu saya sudah punya istri, hanya bahasanya ini yang saya pikir-pikirkan. Maksud saya, mereka yang menjembatani perkenalan kami, sehingga akhirnya jadilah kami suami istri. Jadi poin yang saya mau tekankan untuk waktu sekitar 5 menit lagi ini, Tuhan yang menaruh rasa butuh itu di dalam diri masing-masing mereka, kita, orang-orang muda, dan Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menaruhnya di sana. Itulah sebabnya mengapa di dalam Pengkhotbah 3:11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, sahabat-sahabatku, kita akan merasa cuek, seperti nggak terlalu butuh. Namun kalau sudah waktunya, kita tahu bahwa ini sudah saatnya untuk serius. Nah, sepanjang waktu yang lalu, keseriusan itu dalam diri saya secara pribadi masih kurang. Namun ketika kebutuhan itu datang, benar-benar rasa membutuhkan itu berlipat kali ganda. Kenapa sangat membutuhkan? Karena sudah selesai pendidikan, dan sebagai seorang pelayan Tuhan, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Itulah kata kita pengkhotbah juga, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kemudian
Saya pikir sebagai seorang pendeta Advent, dalam sejarah yang saya tahu, belum ada yang tidak menikah. Walaupun ada satu katanya di Filipina sana, dia memang tidak menikah, tapi memang dia berpantang diri seperti Rasul Paulus. Saya melihat diri saya bukan memiliki karunia seperti Rasul Paulus, bisa sendirian seumur hidup. Saya membutuhkan pasangan. Nah, ini bagian saya di dalam menyaksikan kebutuhan dari seorang pria. Esok hari istri saya akan mempresentasikan versinya dia dalam membutuhkan seorang pendamping alias suami. Mungkin ini yang bisa saya bagikan pagi ini. Bisa Anda juga kembali membaca bagian dari renungan yang sudah saya berikan tadi. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Apakah kita akan habiskan ini dengan tanya jawab atau berdoa? Boleh pendeta kalau misalnya ada yang mau bertanya, tapi kalau misalnya tidak ada, boleh kita juga langsung berdoa. Apakah Oke. ada pertanyaan, boleh raise hand atau mungkin di chat box atau langsung unmute 1 atau 2 pertanyaan? Baiklah. Apabila pertanyaan mungkin nanti mau diberikan dan mau di hari ke depan juga boleh. Saat ini boleh pendeta untuk tutup dalam doa kalau begitu. Oke. Kita bersatu dalam doa. Tuhan pengasih, Allah panjang sabar, Allah yang berlimpah dengan kasih-Nya. Pagi ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami, hamba-Mu bersama dengan teman-teman di tim 24/7 United Prayer Indonesia ya Tuhan. Kami sudah berdoa bersama-sama. Kami sudah menaikkan permohonan kami. Kami percaya semua doa yang sudah kami naikkan itu menjadi bau-bauan harum di hadapan hadirat-Mu yang telah Engkau bubuhi. Engkau percikkan darah-Mu sendiri, jasa-Mu yang telah Engkau berikan sehingga dosa kami itu pun terhapus dan doa-doa yang kami naikkan itu menjadi suci di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau berkenan mendengar menjawabnya sesuai dengan kemurahan-Mu saja. Tuhan, kami juga sedang melanjutkan dengan membahas mengenai reserve and courtship. Hamba-Mu belum sempat menjelaskan mengenai apa itu reserve dan apa itu courtship. Namun esok hari akan dilanjutkan oleh istri hamba-Mu. Biarlah kiranya dari sudut pandang seorang wanita dia akan menjelaskan dengan lebih spesifik lagi menurut pengalaman pribadinya Tuhan. Biarlah kiranya sepanjang hari ini juga dalam segala aktivitas kami Tuhan peliharakan. Tuhan jaga, Tuhan sertai, terlebih Tuhan berkati, agar kami juga boleh terus menjadi berkat ya Bapa untuk semua orang di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan. Bila ada yang kurang, kiranya Tuhan menyempurnakan. Berikan kami kekuatan kesehatan senantiasa. Di dalam nama Yesus, Imam besar kami, Juru Selamat kami, Hakim kami. Kami telah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Antonius, dan terima kasih untuk kita semua yang boleh join pada pagi hari ini. Kita boleh berkumpul kembali dan mengajak sahabat ataupun anggota keluarga kita besok untuk boleh join, dan kita akan menunggu beberapa detik untuk sebelum kita memulai coming up higher session kita atau sesi debrief kita. Tuhan
Baiklah, selamat pagi teman-teman. Terima kasih yang masih tetap tinggal untuk coming up higher. Dan sebelum kita memulai debrief kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin United Prayer kami, telah berjalan dengan baik, dan juga kami pada waktu berdoa, kami mendengarkan kesaksian dan juga renungan yang dibawakan oleh Pendeta Antonius. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan pada saat ini kami masuk kepada debrief, biarlah Tuhan menyertai kami juga untuk hal-hal apa perbaikan kami dalam pelayanan ini, untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi, dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang sudah melayani pada pagi hari ini, untuk yang membuka acara, dan juga kesaksian Ade, dan juga untuk Levi yang sudah membantu kita dalam United Prayer, dan juga untuk Olvin yang sudah menjadi admin, dan juga untuk keluarga Pendeta Antonius untuk renungan dan kesaksiannya, dan juga bagi sahabat doa semua yang sudah join pada pagi hari ini, terima kasih. Baiklah, pada saat ini kita akan memulai dengan apa yang sudah berjalan dengan baik. Kami berikan kesempatan kepada sahabat doa, boleh langsung unmute, atau bisa dibagikan di chat box. Puji Tuhan tadi boleh mulainya on time dan juga tadi partisipan boleh berdoa terlebih dahulu dan memang tadi sempat ada kendala sinyal dan puji Tuhan akhirnya sinyal pun lebih stabil tadi. Oke, terima kasih Ioy, puji Tuhan untuk acara yang sudah dimulai tepat pada waktunya, dan juga sebelum mulai juga partisipan boleh berdoa bersama. Oke, masih ada lagi yang lain yang akan menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Oke.